Apa kabar? Kita berjumpa lagi di pelajaran Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 3. Papa percaya kita semuanya sehat ya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab 8, suku di Indonesia. Ya, kalau kemarin sudah kita bahas tentang pengenalan suku. Nah, saat ini kita akan membahas tentang suku yang ada di Indonesia. Ya, seperti biasa anak-anak, kita akan mendengarkan puji-pujian kepada Tuhan dengan pujian berikut ini. Yesus kekasih jiwaku.
Baik, kita sudah mendengarkan pujian. Saatnya kita untuk berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami dapat belajar jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Engkau kiranya memberikan kami kesehatan, tidak terkecuali baik orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Yesus kami menyambut pelajaran hari ini. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran di bab 8 ini. Suku di Indonesia. Anak-anak, ada yang tahu berapa jumlah suku di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, nanti Bapak akan jelaskan berapa banyak suku yang ada di Indonesia atau di dunia. Ada yang tahu? Di dunia kita nggak bisa hitung. Ya. Nah, di Indonesia sendiri dulu kita akan bahas berapa banyak suku di Indonesia. Sebelumnya, mari buka Alkitabnya Kejadian 1 ayat 28. Silakan ambil Alkitabnya, buka Kejadian 1 ayat 28. Berarti kalau kita Kejadian ada di kitab paling depan, Perjanjian Lama, buka pasal 1 langsung lihat ayat 28. Ya. Bapak tunjukkan di layar, mungkin lihat di handphone atau di laptop atau di Alkitabnya langsung. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, ini adalah firman Tuhan kepada manusia. Siapa manusia pada saat itu? Adam dan Hawa. Perintahnya apa? Beranak cucu. Tapi ketika beranak cucu berarti semua jumlah manusia makin banyak. Yang tadinya Adam dan Hawa memiliki anak dua, ya anak-anaknya punya anak dan punya cucu, punya terus makin banyak. Nah, dari sinilah akan muncul suku-suku. Kalau pelajaran sebelumnya di Israel ada 12 suku dari keturunan Yakub. Nah, sekarang keturunan Yakub itu sudah sangat banyak. Apalagi keturunan dari Adam dan Hawa, semua manusia berapa miliar yang ada di dunia ini, ya berarti harus punya kelompok masing-masing. Itulah yang disebut dengan suku-suku. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ini contoh-contoh gambar pakaian adat istiadat dari berbagai suku di Indonesia. Ini berupa contoh ya. Tidak semua Bapak bisa munculkan. Nah, ini ada dari Manado, dari Pulau Jawa, ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera Utara, ya, ada dari Papua. Ini hanya berupa contoh, ya, masih banyak yang lain, bahkan ribuan yang lain, ya. Ini kita bisa lihat di semua anak-anak pasti punya suku, ya. Semua suku, nggak ada yang namanya, oh Pak, saya nggak ada sukunya. Ah, pasti ada. Ya Pak, saya ada 2 suku. Kenapa bisa 2 suku? Ya bapaknya suku yang lain, mamanya suku yang lain. Nah, dicampur jadi apa? Ya Pak, jadi saya dibelah 2. Ya nggak bisa juga ya anak ya. Jadi kita memiliki suku masing-masing. Kita harus bersyukur punya suku-suku yang ada di Indonesia ini, mempersatukan Indonesia yang beragam suku ya. Nah, kita lanjut pelajaran kita. Tuhan menciptakan banyak suku di dunia ini dan menempati wilayah maupun negara masing-masing. Ya, kalau kita pergi ke negara lain, ya mereka juga punya suku untuk wilayah masing-masing. Kayak Indonesia, kita ke Sumatera ada sukunya, di Jawa ada suku yang lain, suku-suku yang lain. Nah, di negara manapun begitu aja. Contohnya kalau kita ke Malaysia ada di suku Melayu juga, ada suku keturunan India, ada keturunan Thailand, ya, ada keturunan Jepang, ada suku-suku di daerah-daerah masing-masing, ya. Negara mau ke Eropa pun kita pergi, mau ke Timur Tengah pun ada suku masing-masing di sana, ya. Itu adalah pemberian Tuhan, ya anak-anak ya. Nah, Indonesia memiliki kurang lebih. Kalau ini ada tanda begini, ini bacanya kurang lebih ya. Bisa lebih, bisa kurang ya. Jadi antara 17.000 pulau ya.
17.000 pulau. Hampir semua ada penduduknya dan sukunya masing-masing. Ya, di satu pulau bisa saja ada 2 suku, ya, dan memiliki gaya bahasa masing-masing. Ya, ada bahasa daerah masing-masing. Ada satu suku dengan suku yang satu lagi bahasanya sama. Ya, ada. Ada juga bahasa sama tapi nama sukunya berbeda. Ada. Ya, salah satu contoh kita sebutkan, contohnya di Batak itu ada 5 suku pembagiannya, ya. Nah, hampir semua ada pulau-pulau itu hampir semua ada penduduknya. Walaupun ada pulau yang di tengah laut, dia tidak kelihatan secara mata, tapi kalau dilihat dari radar itu bisa ada pulau di situ. Ya, ada mungkin di situ ada sumber daya alamnya apa? Bisa gas, bisa minyak, dan yang lain-lain, ya. Nah, jadi hampir semua pulau-pulau itu ada penduduknya dan punya suku masing-masing. Dengan keberadaan suku ini kita bersyukur karena memiliki wilayah yang luas. Dan karena begitu luasnya wilayah Indonesia, sumber daya alamnya juga begitu banyak. Tergantung kita, anak-anak Indonesia, mau nggak belajar lebih giat lagi supaya bisa mengelola sumber daya alam ini dan dipakai bersama-sama, ya, seluruh penduduk Indonesia dan sejahterakan seluruh penduduk Indonesia. Tergantung anak-anak sekarang untuk masa depan, ya. Nah, contoh suku yang ada di beberapa wilayah pulau besar di Indonesia, salah satu contoh, ya, contoh aja. Satu, di Sumatera ada suku Gayo, itu di Aceh, ya. Gayo, Batak, Nias, Minangkabau. Yang kedua, Pulau Jawa ada Sunda, Jawa, Baduy, ya, ada Betawi, ya, di mana kita tinggal. Kalimantan, Dayak, Banjar, ada suku Pasir, Berau. Ada di Sulawesi ada Manado, ada Sangir, Mongondo, Talaut, ya, Pulau Papua, ya. Di Papua itu Indonesia bagian timur aja Bapak sebutkan di sini, ya. Ambon, Asmat, Arfak, Marbuni, dan masih banyak suku-suku yang lainnya tidak bisa disebutkan. Sumatera aja banyak suku, ya. Di Sulawesi, belum di Sulawesi kan Indonesia Tengah. Ini ada Bali belum masuk di sini, ya. Masih banyak suku-suku yang di setiap pulau ada suku-sukunya. Apalagi di Papua katanya itu banyak, setiap kampung ada sukunya, setiap kampung ada gaya bahasanya berbeda-beda, ya. Begitu kayanya Indonesia ini masalah dengan suku. Kita jangan berbicara dulu dengan sumber daya alamnya, itu sangat kaya Indonesia, ya. Kita bersyukur akan hal ini. Nah, baik anak-anak, seperti biasa anak-anak coba di like, ya, terus di share nanti buat teman-temannya, saudara-saudaranya yang beragama Kristen, boleh dibagi pelajaran ini supaya mereka juga diberkati. Ini adalah pelayanan kita bersama-sama, ya anak-anak, ya. Jangan lupa diklik loncengnya supaya ketika Bapak mengirim video, anak-anak dapat menerima notifikasi pemberitahuan ada video yang baru, ya anak, ya. Suku saya dan suku temanku, ya. Di sini berarti ada suku saya dan suku teman kita. Berarti suku pribadi dan suku sahabat-sahabat kita, baik yang di sekolah, di gereja, di tetangga kita. Itu berbeda-beda suku, ya. Tidak semua kita maunya, Pak, aku maunya teman saya itu semuanya orang Jawa aja lah, nggak bisa. Saya maunya orang Batak aja semua supaya satu bahasa, nggak bisa juga. Inilah yang disebut dengan perbedaan, ya. Perbedaan ini untuk menyatukan kita. Disinilah kalau kita semua sama nggak enak rasanya. Coba kalau kita makan nasi aja enak nggak? Kita butuh apa namanya? Ada sayurnya, ada ikannya. Sayuri aja butuh apa? Ada garam, mungkin ada santan, ada cabai supaya enak. Ya kalau cuma nasi aja enak nggak? Nggak enak. Atau Pak, saya mau makan sayur aja lah, nasi nggak usah, ikan nggak usah, enak nggak? Nggak enak. Ya, kita butuh namanya campuran yang lain supaya ada rasa-rasanya gitu, ya, anak-anak, ya. Jadi jangan kita mengasingkan diri, nggak enak rasanya. Nah, sekarang buka Alkitab Roma 15 ayat 7. Ya, Roma 15 ayat 7. Kembali buka Alkitabnya. Baik, Bapak tampilkan di sini.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Karena itu, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga menerima kamu demi kemuliaan Allah. Jadi jelas di sini, perbedaan suku antara saya dan teman saya harus saya terima, ya. Karena apa? Tadi firman Tuhan berkata, sama seperti Kristus juga menerima kamu demi kemuliaan Allah, ya. Kita harus menerima satu sama yang lain, ya. Tidak boleh membeda-bedakan. Aku kan suku Batak, aku harus bertemu sama suku Batak aja lah. Kalau di sekolah, yang suku yang lain aku nggak mau. Nggak boleh begitu, ya. Atau di gereja juga, saya kan suku Jawa, saya maunya berteman sama orang Jawa, yang lainnya suku-suku yang kasar-kasar, nggak bisa seperti itu. Kita harus belajar memaklumi, mempelajari suku orang lain, ya, supaya kita juga bisa diterima teman kita dan kita bisa menerima mereka. Itu yang disebut dengan perbedaan, ya. Perbedaan tadi jadi enak rasanya, ya. Nah, perbedaan suku-suku yang ada di sekitar kita bukan untuk menjadi perpecahan, tetapi menjadi alat nomor satu bangsa kita. Jadi dengan adanya perbedaan suku, makanya kita dipersatukan dengan kebinekaan, ya, di dalam satu bahasa, di dalam satu tanah air, ya, dan satu bangsa kita ini dipersatukan, yaitu bangsa Indonesia dipersatukan dengan bahasa Indonesia, ya, supaya kita tidak contohnya orang Batak mau ngomong bahasa sama orang Jawa, nggak mungkin bahasa Batak. Kita perlu bahasa Indonesia, ya. Itulah bahasa Indonesia sangat luar biasa. Kita dipersatukan dari sekian ribu suku bisa dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Hebat, ya. Suku yang satu dengan suku yang lain harus saling menghormati keberagaman. Ya, kita harus menghormati keberagaman ini. Ya, yang ketiga, setiap suku sama-sama istimewa di hadapan Tuhan. Tidak ada berkata gini, oh suku saya kan paling banyak, berarti Tuhan lebih sayang sama saya. Tidak bisa, ya. Mau sukunya banyak jumlahnya, mau sedikit jumlahnya, mau suku dari situ suku itu banyak orang-orang berhasil, dan suku-suku yang satu lagi jarang orang berhasil, semua sama di mata Tuhan. Tidak ada perbedaan. Ya, nah, ya. Jangan membeda-bedakan. Tuhan aja tidak membeda-bedakan. Yesus datang ke dunia ini untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Coba ini, dokter dibutuhkan orang sakit atau untuk orang sehat? Iya, itu untuk orang sakit. Kalau orang sehat nggak akan butuh dokter, nggak perlu. Ya, orang sakit yang butuh dokter. Nah, orang berdosa yang butuh Tuhan. Kalau orang sudah nggak berdosa, ya udah pasti ke surga. Tinggal dia menjalankan aturan-aturan yang dikatakan di Alkitab. Ya, Yesus datang untuk orang berdosa, orang yang sudah menjauh diri dari Tuhan. Dia datang, ini saya mau menyelamatkan kamu. Nah, itu tujuan Tuhan, ya. Nah, dengan ada perbedaan ini, bukan berarti itu menjadi alat memecah belah di bangsa kita, tapi justru ini mempersatukan bangsa kita, ya anak-anak, ya. Nah, inti dari pelajaran kita, kamu dan saya berbeda suku, tapi kita sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Jadi perbedaan bukan untuk memecah belah, tapi untuk dipersatukan karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kamu dan saya berbeda suku, tapi kita sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Ya. Baik, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya di pelajaran yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.